Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat terpotong. Masuk ke radang usus. Jika kita bicara tentang radang usus, dalam keadaan tertentu, misalnya kita mengkonsumsi makanan yang susah untuk tercerna, ataupun makanan pedas, atau maupun makanan yang terlalu asam, yang memang terlalu berlebihan, ini dapat menimbulkan efek bagi si usus halus kita. Salah satunya adalah radang usus. Radang sendiri merupakan luka kecil yang terjadi pada bagian tertentu. Di usus halus bisa terjadi. Contohnya kalau misalnya kita makan yang namanya rambutan. Nah, kulit biji rambutan ini kadang masih menempel di daging buahnya. Ketika sudah masuk, karena kasar, dia bisa melukai bagian usus halus kita. Itu di usus halus. Ya. Kemudian organ selanjutnya yaitu kolon. Ada penyakit apa aja Pak di kolon? Ya. Yang pertama itu ada penyakit diare. Nah, diare itu kayak gimana sih Pak? Ini diare ini bisa dikatakan penyakit dalam apa itu fesesnya yang dihasilkannya encer. Ya, kenapa fesesnya encer? Ini ada penyebabnya. Orang itu bisa diare karena mengonsumsi makanan yang kotor atau tidak higienis juga bisa. Juga faktor yang lain. Ya. Akibatnya tidak terjadi penyerapan air nih di usus besar, sehingga feses yang dihasilkannya encer karena banyak airnya. Maka dari itu, orang yang diare karena kehilangan banyak air, dia mengalami dehidrasi. Sehingga pertolongannya salah satunya adalah memberikan cairan elektrolit agar dapat mengembalikan ketersediaan cairan tubuhnya dia. Penyakit yang lain pada kolon ada yang namanya konstipasi. Konstipasi nama lainnya adalah sembelit. Sembelit sendiri kebalikan sama si diare, dia fesesnya keras, ya, sehingga susah untuk buang air besar. Kalau diare penyerapan airnya tidak terjadi, kalau konstipasi penyerapan airnya malah berlebih. Akibatnya fesesnya menjadi lebih padat. Akibatnya susah untuk buang air. Penyebabnya contohnya karena menahan buang air besar juga bisa memicu konstipasi. Lalu memakan makanan yang kurang serat juga bisa memicu konstipasi. Itu beberapa penyebabnya. Lalu penyakit yang lain yang terjadi pada usus besar ada yang namanya apendisitis. Oh, ini udah jelas nih. Dari namanya ini adalah radang. Tepatnya radang pada appendix. Radang pada appendix atau umbai cacing. Orang awam menyebutnya sebagai radang usus buntu. Kenapa bisa terjadi? Dalam keadaan tertentu makanan ini bisa salah masuk. Makanan ini bisa mengalami atau terjebak di appendix. Ketika sudah terjebak, membusuk, kemudian bisa terjadi yang namanya peradangan. Peradangan yang terjadi ini dapat atau lama-kelamaan dapat memicu munculnya abses atau nanah. Sehingga kalau pecah, ini memang harus ada tindakan operasi agar si appendix ini dibuang. Ada tindakan operasi. Sakit perut sebelah kanan agak bawah itu merupakan indikasi ada gangguan ataupun masalah pada usus buntunya. Ya, tapi tidak semua kalau kita perut sebelah kanan yang sakit belum tentu kita terkena penyakit radang buntu. Harus ada pemeriksaan laboratorium dan observasi dari dokter agar penyakitnya diketahui dengan pasti apakah itu apendisitis atau penyakit yang lain. Lalu selanjutnya di kolon ini terjadi juga yang namanya cacingan. Nah, beberapa parasit itu hidup di bagian dalam tubuh kita. Contohnya cacing disebut sebagai endoparasit atau parasit dalam. Penyakit ini ditimbulkan oleh
cacing yang masuk dalam keadaan larva atau telur, tergantung jenis cacingnya. Penyebabnya tergantung juga jenis cacingnya. Ada penyakit cacingan, namanya askariasis. Ya, askariasis. Penyebabnya cacing askaris. Ada juga penyakit namanya taeniasis. Penyebabnya adalah cacing taenia atau cacing pita. Ada juga fascioliasis. Fascioliasis. Ini penyebabnya cacing hati. Nah, tergantung jenis cacing yang menyerangnya. Nama penyakitnya bisa beda-beda. Askariasis penyebabnya askaris atau cacing perut. Taeniasis penyebabnya cacing pita atau cacing taenia. Fascioliasis penyebabnya adalah cacing Fasciola hepatica atau cacing hati. Efeknya gimana nih? Cacing-cacing ini itu menyerap nutrisi ataupun makanan yang seharusnya dimakan ataupun masuk ke dalam tubuh kita. Dia menyerap nutrisi yang harusnya masuk. Akibatnya nutrisi yang harusnya penuh untuk tubuh kita saja ini diserap juga oleh cacing. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan ataupun proses metabolisme tubuh kita atau nutrisi yang masuk harusnya jadinya sedikit. Apalagi kalau terjadi pada anak-anak. Pertumbuhannya nanti tidak akan normal karena sebagian nutrisi dimakan oleh si cacing. Lalu yang selanjutnya ini ada bagian rektum dan anus. Terjadi penyakit apa Pak di sini? Terjadi penyakit yang namanya hemoroid atau wasir atau ambeien. Ini dikarenakan pembengkakan ya, vena pada bagian rektum dan anus. Rektum dan anus. Pembengkakan vena. Pemicunya bisa karena penyakit konstipasi sebelumnya. Hemoroid wasir atau ambeien ini ditandai dengan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar rektum dan anus. Ketika kita mau buang air selanjutnya, ketika sudah terkena, kita akan merasakan rasa sakit. Nah, jadi agar tidak terkena hemoroid, sebaiknya hindari peluang-peluang kita mengidap konstipasi. Caranya adalah makan makanan yang mengandung cukup serat. Ada sayur dan buah. Lalu, yang terakhir, kenapa penyakit ini saya tidak masukkan ke dalam organ yang spesifik? Penyakit yang terakhir adalah malnutrisi. Malnutrisi ini gangguan dalam hal asupan nutrisi. Ya, jadi nutrisi yang seharusnya didapatkan malah tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita dikarenakan karena kondisi misalnya kelaparan, ya, tidak ada bahan pangan, akhirnya terjadilah malnutrisi. Ini dapat dibedakan jadi dua. Ada namanya kwashiorkor, dan marasmus. Bedanya apa Pak antara kwashiorkor sama marasmus? Bedanya kalau kwashiorkor itu kurang protein ataupun tiada asupan protein, kalau marasmus itu kurang dari banyak zat makanan. Jadi tidak cuma protein saja kalau marasmus. Kalau kurang lemak, kurang karbohidrat sama kurang protein ya itu masuknya marasmus. Tapi kalau kurang protein itu namanya kwashiorkor. Misalnya kalau kita menemukan balita ataupun anak kecil yang makanan sehari-harinya cuma nasi sama garam saja, yaitu bisa memicu penyakit kwashiorkor. Nasi garam karena kurang protein. Tetapi kalau nasi nggak ada, apalagi protein, apalagi lemak, nanti ngarahnya ke marasmus.
Bedanya apa Pak? Kwashiorkor sama marasmus. Kalau kwashiorkor biasanya penderitanya memiliki perut yang buncit. Bukan buncit karena kekenyangan, tapi karena kekurangan unsur protein. Badannya kurus tetapi perutnya buncit. Sementara kalau marasmus itu semua bagian tubuhnya benar-benar kurus. Bahkan orang menyebutnya sebagai tulang dibungkus hanya oleh kulit saja. Gitu. Jadi ototnya tidak berkembang atau tidak besar karena memang tidak makan. Gitu. Itulah penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ya. Satu lagi bahasan pada pertemuan kita kali ini itu adalah tentang namanya sistem pencernaan ruminansia. Sistem pencernaan ruminansia. Oke. Kenapa Pak penting dibahas nih sistem pencernaan ruminansia? Ruminansia sendiri merupakan hewan memamah biak. Saya ganti dulu ya. Pakai spidol hitam. Nomor 4. Sistem pencernaan ruminansia atau hewan pemamah biak. Mamah biak itu apa sih Pak? Mamah biak sendiri merupakan hewan yang mengunyah makanannya 2 kali di mulut. Kita 32 kali Pak. Iya betul. Maksudnya bukan mengunyah 32 atau 2 kali. Artinya kalau manusia mengunyah 32 kali itu dalam jangka waktu atau periode yang sama, 1 kali. Sudah dikunyah, terus langsung ditelan. Udah. Tetapi kalau ruminansia, dia ngunyah, dia ditelan, kemudian dikeluarin lagi untuk dikunyah. Nah, maka periode pengunyahannya ada 2 kali. Sekali di mulut, masuk ke lambung, dikeluarin lagi. Maka disebut sebagai hewan pemamah biak. Contohnya apa Pak kalau hewan ruminansia? Contohnya ada yang namanya sapi, ya ada kambing, itu contohnya. Sementara saluran pencernaannya itu sedikit berbeda jika dibandingkan dengan manusia. Apa aja Pak bedanya Pak? Yang pertama, saya ke kanan aja ya. Ada organ mulut. Mulut. Kemudian ada organ esofagus. Kemudian ada organ rumen. Nah, ini kenapa saya belum kasih tanda panah, nanti biar tahu bedanya. Kemudian ada retikulum, kemudian ada omasum, kemudian abomasum, lalu ada intestinum, lalu yang selanjutnya ada kolon, dan yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum dan anus. Jadi biar bisa memahami jalur-jalurnya, saya kasih tanda warna merah aja ya. Saya hilangkan dulu ini ya. Saya hapus. Nah, saya ganti pakai warna merah tanda panahnya. Prosesnya ini ya. Proses yang terjadi ketika si hewan pemamah biak ini mencerna atau memakan makanan semacam rumput. Makanan yang dikunyah di mulut nanti akan masuk ke esofagus, seperti biasa ya. Makanan dari hewan ruminansia adalah rumput-rumputan atau tumbuhan. Lalu setelah masuk ke esofagus, makanan akan disimpan sementara di dalam rumen. Ya. Disimpan sementara di dalam rumen, lalu makanan masuk ke dalam retikulum. Ya. Setelah makanan masuk di retikulum, makanan dibentuk menjadi bolus. Ya, saya kasih keterangan di sini.
Ya. Saya kasih keterangan di sini pakai teks ya. Makanan, sorry. Dibentuk bolus di bagian retikulum. Sini makanan dibentuk bolus. Ya. Bolus itu adalah bola-bola makanan atau gumpalan kasar makanan. Setelah dibentuk bolus ini, kemudian nanti dari retikulum akan dikembalikan lagi. Dikembalikan kemana, Pak? Dikembalikan ke mulut tentunya. Dikembalikan ke mulut. Saya kasih tanda warna merah lagi ya. Dari retikulum lalu masuk ke ini mulut lagi untuk dikunyah. Nah, ini disebut sebagai 2 kali mengunyah makanan. Tadi pertama dikunyah dulu ya. Terus kemudian dari retikulum setelah terbentuk bolus dikunyah lagi. Maka 2 kali pengunyahan. Itu. Lalu selanjutnya ini jalur yang berbeda, saya kasih tanda warna biru ya. Dari mulut nanti makanan ya, akan menuju ke omasum gitu. Makanan akan menuju ke omasum. Makanan menuju ke omasum. Omasum ya. Ke omasum. Lalu dari omasum makanan akan masuk di abomasum. Di abomasum terjadi lagi nih peristiwa. Peristiwanya adalah peristiwa pencernaan yang mirip seperti pencernaan pada manusia. Makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim selulase. Nah, saya garis bawahi ya, enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri. Yang dihasilkan oleh bakteri dan Ciliata. Kenapa enzim selulase ini penting dalam hewan ruminansia? Karena sebagian ataupun dinding sel dari makanan hewan ruminansia sendiri itu tersusun atas zat selulosa yang tidak mudah dicerna. Sehingga si sapi atau hewan memamah biak butuh bantuan atau simbiosis dari bakteri dan Ciliata penghasil enzim selulase. Biar bisa mencerna selulosa. Tuh. Terjadi pencernaan kimiawi mirip seperti yang ada di lambung manusia. Lalu setelah di abomasum, ya, akhirnya sari makanan ini dapat diserap karena sudah dicerna. Masuk ke intestinum, di intestinum makanan akan diserap sari-sarinya. Makanan diserap sari-sarinya. Kemudian di usus halus, di usus besar atau di kolon, terjadi yang namanya penyerapan air. Jadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Mirip juga seperti pada manusia. Lalu yang terakhir adalah di rektum dan anus. Sisa makanan dikeluarkan, ya, atau feses dikeluarkan melewati rektum dan anus. Selesai, itu terjadi peristiwa pencernaan ruminansia dari mulai mulut 2 kali dicerna di mulut sampai bisa dikeluarkan. Kita lihat perbedaannya ya. Kenapa dia berbeda dengan manusia nih? Berbedanya ada di sini. Ya, saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda menggunakan warna ungu.
dari rumen sampai abomasum, sampai abomasum, ini merupakan lambung ruminansia. Jadi lambungnya ada 4. Beda sama manusia, lambungnya cuma 1. Itu yang membedakan. Selain tadi 2 kali proses pencernaan. Manusia cuma sekali, ruminansia 2 kali. Kalau ruminansia punya 4 lambung, manusia cuma 1 lambung. Lalu ruminansia juga bersimbiosis sama bakteri dan flagellata. Ini berarti perbedaan yang pertama, ya, beda. Terus kemudian perbedaan yang kedua pada lambungnya, kemudian perbedaan yang ketiga pada simbiosisnya. Gitu. Kalau manusia punya simbiosis dengan bakteri penghasil enzim selulase, manusia bisa mencerna selulosa. Tetapi sekarang ataupun saat ini kenyataannya manusia memang tidak bisa mencerna selulosa. Akibatnya selulosa tertinggal di saluran pencernaan yang akan melumasi sistem pencernaan kita. Sehingga proses pengeluaran feses jadi lebih lancar. Nah itu, kalau manusia mampu mencerna selulosa, kita makan sayuran, nutrisinya bisa terserap lebih banyak. Jadi, kalau kita makan sayuran, sebagian itu nanti dikeluarkan, karena bagian tersebut itu tidak bisa dicerna. Tapi kalau punya bakteri penghasil enzim selulase, kita kalau makan rumput pun, kita masih bisa mencerna rumput tersebut. Nah, itu dia materi untuk pertemuan kita kali ini. Silakan simak baik-baik ya video ini. Tadi ada 2 video yang pertama kepotong dan video yang kedua bagian ini. Silakan simak baik-baik untuk bisa memahami tentang materi sistem pencernaan di kelas 11. Hanya itu saja video di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silakan like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa subscribe juga channel saya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.